Haleluya, shalom. Shalom jemaat The Power of Grace, kita bersyukur pagi hari ini. Di bulan yang baru, kita masuk bulan yang baru, bulan Juli. Dan kita bersyukur tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap ada dalam naungan Tuhan. Tetap hidup dalam kasih Tuhan, amin. Kita bersyukur dimanapun kita berada. Kuasa Tuhan yang tak terbatas pagi hari ini melawat setiap kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari yang baru, buat bulan yang baru. Terima kasih kalau Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami. Kau yang memberikan kami sukacita-Mu penuh di dalam kami Tuhan. Sukacita-Mu untuk kami melewati hari demi hari bersama dengan-Mu. Kami bersyukur punya Engkau yang luar biasa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Karya salib-Mu sempurna bagi kami. Dan hari ini melayakkan setiap kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Dan kami dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan-Mu hari ini bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ada sukacita, amin, yes. Pagi hari ini kita mau terima sukacita surga dalam setiap hidup kita, dalam rumah kita, dalam hidup keluarga kita. Haleluya. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata, sukacita. Lagi katakan, lagi-lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang terus kami alami dalam hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur buat karya salib-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan.
Terima kasih apa yang Engkau terus lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kemenangan yang menjadi milik setiap kami. Hanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menguduskan, sucikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan,
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur buat karya salib-Mu yang sempurna. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau yang begitu mengasihi setiap kami. Kami terima kuasa salib-Mu pagi hari ini. Kami terima cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam jemaat The Power of Grace yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Apa kabar? Semua baik-baik saja. Bersyukur kita boleh kembali datang beribadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh datang kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu. Tuhan, jamah hati setiap kami. Jangan biarkan kami mendengar firman Tuhan dengan hati yang keras. Berikan kami hati yang lembut. Tidak dengan tinggi hati, tapi dengan rendah hati. Kau yang ajar kami Tuhan. Biar firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu mengubahkan segala keberadaan kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Semuanya berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kami hari ini menerima anugerah-Mu. Kami menerima kuasa-Mu. Kami terima kebenaran-kebenaran Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Perikopnya berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Mari kita sama-sama baca, saudara, firman Tuhan ini dengan suara yang lantang. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait suci. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait suci, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait suci. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait suci, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait suci. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci, sehingga mereka takjub tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Yesus melayani dengan mujizat, tanda-tanda heran dan kuasa. Dan orang mengenal Yesus karena kuasa yang menyertai dia. Murid-murid Yesus pun melayani dengan kuasa dan mujizat, tanda-tanda heran. Mereka memiliki kuasa yang sama yang dimiliki oleh Yesus ketika mereka melayani. Dan ketika Yesus sudah meninggalkan mereka naik ke surga. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang Alkitab katakan disertai dengan kuasa. Jadi gereja Tuhan, hidup orang percaya itu identik dengan kuasa Tuhan. Nah hari ini saudara, ketika kita berbicara tentang kuasa, mungkin engkau berkata dalam hidupmu bahwa saya orang biasa saja. Tidak tampak bahwa ada kuasa dalam hidup saya. Saya tidak melihat kuasa dan mujizat itu terjadi atau saya bisa melakukannya. Firman Tuhan berkata di kitab Roma 1:16 bahwa aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan. Jadi saudara tahu, firman Tuhan yang saudara dengar, Alkitab yang saudara miliki, itu bukan berbicara tentang buku atau tulisan di atas kertas saja. Tetapi itu berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Berbicara tentang power of God, bicara tentang kuasa. Saudara, bagaimana orang di dalam Alkitab dituliskan, begitu banyak mereka mencari Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena mereka mendengar dan mereka menyaksikan dan mereka menginginkan bahwa mereka bertemu dengan Yesus, mereka bertemu dengan kuasa itu. Karena ketika kuasa itu datang, menjamah orang-orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan, maka mereka mendapat jawaban. Perhatikan dengan baik saudara. Ketika saudara punya firman, saudara punya Injil, saudara punya kebenaran, maka kuasa itu ada di dalam hidup saudara. Dan Tuhan ingin saudara menggunakan kuasa itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mungkin saudara hari ini duduk di depan televisimu, mungkin gadgetmu atau di laptopmu, engkau mendengar, saya seringkali dengar tentang firman Tuhan ini. Tapi hari ini saya mau berkata, saudara jangan hanya cuma dengar. Biarlah firman ini hari ini masuk ke dalam hatimu. Menguasai seluruh keberadaanmu. Engkau dibangkitkan kesadaranmu bahwa ada kuasa yang hidup di dalam engkau. Yaitu kuasa Yesus Kristus Tuhan. Kisah para Rasul 10:38 dikatakan tentang Yesus Kristus dari Nazaret. Bapa mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang-orang sakit yang dikuasai oleh iblis, dan Tuhan menyertai dia. Saudara, Roh Kudus, kuasa menyertai Yesus. Sehingga apapun yang Yesus lakukan dan kerjakan, selalu kuasa itu menyatakan diri. Hari ini saya berkata kepada saudara semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan penuh kuasa. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan menjawab setiap kebutuhan orang banyak. Orang yang sakit, orang yang tertekan, orang yang menderita, orang yang berpersoalan. Alkitab mencatat ada berbagai macam orang yang sakit, bahkan yang tidak lagi bisa disembuhkan, sembuh. Karena Yesus
berjalan dengan kuasa. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Di Alkitab terus dikatakan bahwa hari ini kami melihat perkara-perkara yang sungguh mengherankan. Alkitab mencatat banyak orang takjub dan tercengang-cengang dan menjadi takut. Bahkan berkata, siapakah dia? Sehingga angin tunduk kepada perintahnya. Siapakah dia? Banyak mujizat terjadi. Orang makan kenyang dengan 2 ikan 5 roti. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Pengurapan berbicara tentang Roh Kudus. Kristus berbicara tentang Tuhan. Nah, hari ini pengurapan Tuhan, Roh Kudus juga ada dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan kuasa itu ada dalam hidup saudara supaya saudara tahu bahwa Dia menyertai saudara. Tidak hanya untuk sekedar saudara disertai kemanapun saudara pergi, tetapi kuasa itu diberikan untuk menjadi kesaksian, untuk memberitakan Injil. Jadi Roh Kudus diberikan, pengurapan diberikan untuk punya tujuan. Tujuannya adalah kerajaan surga. Tujuannya adalah apa? Ada begitu banyak orang menyaksikan apa yang terjadi atas kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menjadi percaya. Dan mereka mengikut Yesus. Hari ini, saudara itu ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi. Segala sesuatu yang Yesus ingin kerjakan. Kepada banyak orang. Melalui hidup saudara. Jangan kita saudara hari ini cuma duduk diam saja. Hanya mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu. Kalau saudara tidak berbuat apa-apa. Waktu kau dengar firman Tuhan. Kau mendapatkan berkat firman itu. Kau berdoa. Tanya sama Tuhan. Siapa yang aku harus datangi dan aku beritakan firman ini. Siapa yang aku hubungi untuk aku menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara dipakai Tuhan dengan kuasa. Hari ini. Kalau Alkitab katakan begini. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Markus 16. Ia akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular dan sekalipun minum racun maut. Mereka tidak akan celaka. Menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Orang yang sakit itu disembuhkan. Saudara, kuasa itu menyertai tanda orang-orang yang percaya. Sekali lagi semua katakan. Hari ini, waktu saudara dengar firman Tuhan tadi. Bahwa Petrus dan Yohanes. Dia berjalan menuju bait suci. Dia ketemu dengan seorang yang minta sedekah kepada pengemis. Mereka tahu bahwa orang ini membutuhkan makan. Kenapa mereka melihat bahwa orang ini membutuhkan tidak hanya sekedar makan. Dia membutuhkan sesuatu yang melebihi dari apa yang dia hari ini bisa minta dan terima dari orang. Karena murid Yesus punya belas kasihan. Lalu Petrus berkata, aku gak punya emas, aku gak punya perak. Karena ya Petrus tahu bahwa orang ini minta sedekah. Yang dia minta adalah sesuatu yang dia bisa tukarkan dengan apa yang dia bisa beli. Yang ada di dunia ini sebagai kebutuhan dia. Tetapi Petrus tahu bahwa ada yang lebih dari emas dan perak. Dan dia memilikinya. Lalu dia berkata, tataplah aku. Lalu pengemis itu menatap dia. Katakan, bangkitlah dan berjalanlah. Seketika itu tangannya ditarik oleh Petrus. Dan dia berdiri. Alkitab katakan lalu kaki dan mata kaki jadi kuat. Lalu dia melompat-lompat. Saudara, hari-hari ini saudara. Saudara sadari bahwa Yesus dalam diri saudara. Itu luar biasa. Kalau hari-hari ini saudara belum mengalami keluar biasaan Tuhan. Saudara harus membangunnya dan menerimanya terlebih dahulu. Sebelum saudara bisa bersaksi kepada begitu banyak orang. Hari ini begitu banyak orang panik, bingung dengan keadaan dan situasi yang ada. Masalah hidup mereka, beban mereka, sakit mereka, keadaan, kondisi. Semuanya serba bingung, menakutkan. Semua orang butuh jawaban.
Dan biasanya orang cuma ingin menerima jawabannya apa. Tapi hari ini waktu kita dengar firman, Petrus dan Yohanes memberikan sumber dari jawaban. Dan sumbernya itulah Yesus Kristus dari Nazaret. Bukankah dia ada di dalam hidupmu? Dia ada bersama dengan engkau. Dan kalau saudara sadar betul bahwa dia yang sumber dari segala sesuatu ada dalam hidupmu, dan Tuhan ingin saudara membagikannya kepada banyak orang, saudara harus melangkah. Karena Alkitab katakan, pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan minta kita untuk pergi dan memberitakan. Saudara mau pergi tempat yang paling jauh, dimulai dari keluar rumah dulu. Dimulai dari orang yang di dalam rumah dulu. Saudara, ketika kuasa itu dinyatakan dalam hidupmu dan engkau terus bersaksi, engkau terus memberitakan Injil, maka makin hari kuasa itu akan menyatakan diri. Kalau Yesus ajaib, kita pun ajaib. Saudara percaya amin? Yesus ajaib, lalu Petrus dan Yohanes ajaib. Lalu kemudian murid-murid Yesus ajaib. Paulus ajaib. Kenapa mereka semua ajaib? Karena mereka adalah murid-murid Yesus yang ajaib. Lukas 1:37 kembali saya berkata, ini ayat emas buat saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Alkitab katakan juga bahwa jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata kepada gunung itu pindah dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah ke sana. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Nothing is impossible. Saya berkata dari tempat ini, hari ini terimalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupmu. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya berkata, hei yang kau yang sakit hari ini, ada kanker di rahimmu, hari ini di dalam nama Yesus, kanker pergi. Sembuh. Saudara yang sesak napas, asma, hari di dalam nama Yesus Kristus, sembuh penyakit asmamu. Kamu lega untuk bernafas. Hari ini engkau yang punya problem dalam keuangan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hari ini Tuhan beri jalan keluar untuk engkau bisa selesaikan keuanganmu. Engkau bayar semua yang harus kau bayar. Pak, Tuhan bisa melakukan itu buat saya. Kenapa tidak? Alkitab berkata bahwa dia Tuhan yang peduli, dia Tuhan yang mengasihi. Asal kau mau memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, kau menaruh harap percaya kepada Dia, imanmu lah yang menjadikan semuanya terjadi. Saya berulang-ulang berkata, setiap pagi saudara dengar renungan firman Tuhan. Tujuannya apa? Bukan cuma sekedar rutinitas, tetapi tujuannya adalah untuk membangunkan iman saudara. Membangkitkan iman saudara. Ketika imanmu muncul, firman roh Tuhan hidup berkuasa, maka ada perjumpaan. Itulah mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Tanda-tanda heran terjadi. Jadi kita perlu iman yang besar. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bagaimana engkau bisa dipakai Tuhan? Bagaimana engkau bisa bergerak? Dan Tuhan menyatakan dirinya lewat kuasa dan mujizat. Engkau harus bekerja sama dengan Tuhan. Caranya bagaimana, Pak? Kau harus punya iman. Kau harus rajin dengar firman Tuhan. Kau harus rajin bersaksi. Engkau harus rajin cari jiwa. Buat Tuhan, apa yang kita butuhkan, kita perlukan, nggak susah. Karena Dia tahu dan mudah saja buat Dia perintahkan untuk datang ke rumahmu, datang ke hidupmu. Tapi hari ini Tuhan ingin melihat bahwa engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau berjalan dengan apa yang Dia perintahkan. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara semua yang ada di rumah, dengar baik-baik. Waktu-waktu ini saudara harus mau melihat hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau engkau sudah melihat dan menyaksikan, engkau akan takjub dan heran. Alkitab mencatat waktu Petrus dan teman-temannya mencari ikan sepanjang malam, sepanjang hari, gak dapat ikan satu ekor pun. Ketika pagi mereka merapat di pinggir danau, Yesus naik ke perahu Simon Petrus. Lalu Yesus duduk di situ
mengajar firman Tuhan. Lalu Yesus ngajak lagi kepada Petrus, ayo kita pergi lagi ke tempat yang dalam. Petrus berkata, sepanjang hari, sepanjang malam kami sudah cari ikan, kami gak dapat apa-apa. Tapi Alkitab mencatat, Petrus berkata, karena engkau yang perintahkan, aku pergi juga. Dan Yesus katakan, tidak hanya pergi ke tengah, tapi engkau harus tebar jalamu. Sepanjang malam gak dapat apa-apa. Petrus katakan, karena engkau yang suruh juga aku lakukan. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata, waktu jala itu ditebar enggak lama, jala itu penuh dengan ikan dan hampir koyak. Lalu Petrus memanggil teman-temannya untuk membantu dia untuk menarik jala itu dan mengisi perahu mereka dengan ikan. Alkitab sekali lagi berkata, perahu mereka hampir tenggelam. Kenapa? Karena ikannya banyak. Petrus sadar, dia nelayan sepanjang malam, ilmunya sudah dia pakai, pengalamannya sudah dia pakai, tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu dia melihat sosok Yesus yang memerintahkan dia ada di perahunya dan dia lakukan apa yang diperintahkan Yesus, dia lihat mujizat. Apa yang terjadi? Panen ikan. Dan dia tahu bukan manusia yang mengerjakan, tapi Tuhan. Maka dia tersungkur dan dia katakan, Tuhan pergi daripadaku karena aku orang berdosa. Dia tahu siapa yang ada di perahunya dia. Dia tahu siapa yang ngomong sama dia. Hari ini dengar baik-baik waktu kau dengar firman Tuhan. Tuhan perintahkan kepadamu untuk bersaksi. Tuhan perintahkan kepadamu pergi, ada orang sakit, doakan mereka. Pergi bersaksi tentang hidupmu kepada orang. Lakukan, saudara. Karena saudara gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Jangan kita di rumah cuman mikirin, aduh bosen deh. Kerjanya cuma nonton TV, main game, chatting. Aku kan hal yang mubazir. Coba saudara mulai bertindak atas kerajaan surga. Dan saudara mulai tahu bahwa apa yang ada dalam hidupmu adalah sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Engkau isi hari-harimu dengan firman, dengar firman diulang-ulang. Engkau baca firman diulang-ulang. Engkau berdoa. Engkau menyembah Tuhan. Engkau bertanya. Engkau menaruh harap kepada Tuhan. Saya mau katakan, engkau akan heran apa yang akan terjadi. Karena hidup kekristenan lebih tentang kasih karunia. Bukan apa yang kita kerjakan, bukan kemampuan kita. Tetapi kita hidup semua karena iman. Dan kita menerima semua yang dia berikan kepada kita. Semua adalah pemberian Tuhan. Maukah kau hari ini melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidupmu? Maukah engkau hari ini menerima semua apa yang Tuhan sediakan bagimu? Sebagai janji Tuhan di dalam hidup orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada dia. Saudara, kuasa itu ada dalam hidupmu. Dan kuasa itu mengalir keluar. Alkitab berkata, kalau kamu percaya apa yang dikatakan firman Tuhan tentang aku, kata Yesus, dari hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya mau berkata dari tempat ini, aliran roh itu ada dan menyentuh hidupmu, menyentuh rumahmu, menyentuh keluargamu, menyentuh sesuatu apapun hari ini yang ada dalam hidup dan pikiranmu. Buka hatimu, kau akan melihat bahwa Tuhan bekerja dan pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara hari ini, saudara dipakai Tuhan untuk hal-hal yang ajaib. Karena Tuhan kita ajaib. Jangan saudara melihat, saya gak mampu, saya gak mungkin bisa. Itu pekerjaannya pendeta, itu pekerjaan orang-orang yang memang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Enggak, Tuhan berkata, bagi orang-orang yang percaya, tanda-tanda ini menyertai. Ini waktunya ada penuaian besar, saudara. Ini waktunya ada begitu banyak orang memikirkan tentang siapakah Tuhan itu. Dan di manakah Tuhan itu. Alkitab berkata Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang hidup, pencipta alam semesta ada di dalam kita. Hari ini bagaimana kita menjadi mitranya Tuhan, bekerja sama untuk mendatangkan segala kebaikan. Kita harus alirkan itu. Kita harus melangkah. Saudara tahu mujizat itu ada dan menjadi milik kita.
Dan mujizat itu ketika kita berikan kepada orang lain itu akan melihat bahwa mereka melihat pekerjaan-pekerjaan yang heran. Dan mereka akan datang memberi hidup mereka kepada Tuhan. Relakan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Seperti Petrus dan Yohanes. Dia bilang, emas dan perak aku gak punya. Tapi yang aku punya Yesus Kristus dari Nazaret. Aku berikan kepadamu. Ini impartasi saudara. Yang dia punya lebih berharga dari emas dan perak. Alkitab katakan, tahukah kamu bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang fana, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah Yesus yang mahal. Petrus mendemonstrasikan apa yang dia punya. Lebih berharga, lebih mulia daripada emas dan perak. Yang pengemis itu lihat mungkin itu berharga buat dia. Tapi Petrus katakan ini yang lebih berharga aku berikan kepadamu. Apa hasilnya saudara? Dia jalan. Kalau dia sembuh, dia bisa jalan, dia bisa cari kerjaan, dia bisa cari nafkah, dia bisa mendapatkan lebih daripada sekedar dia minta belas kasihan orang mengemis di pintu gerbang indah. Ketika Yesus bekerja dalam hidup setiap orang, dia bekerja kepada inti persoalannya, dia selesaikan. Karena dia memberkati setiap kita yang percaya. Hari ini kalau engkau meragukan Tuhan, hari ini kalau engkau tidak percaya dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hendaklah engkau bertobat dan kau datang kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menyingkapkan itu semua kepadamu. Karena firman Tuhan katakan begini, hei yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku berikan kepadamu kelegaan. Belajarlah daripadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Dan pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, karena kuk itu ringan dan enak. Banyak kita ikut Tuhan ini beban berat. Kenapa? Karena kita ngerasa ikut Tuhan itu cuma ada banyak tuntutan, kewajiban-kewajiban. Saudara gak boleh ikut Tuhan secara agamawi. Saudara harus ikut Tuhan kasih karunia. The power of grace. Anugerah kasih karunia. Saudara akan melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap orang yang mengasihi, sungguh-sungguh akan membuat engkau mengalami kelegaan. Saudara, firman Tuhan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi kuasa. Saudara harus dengar firman Tuhan sampai kepada kenyataan. Tuhan menyatakan firman itu menjadi kenyataan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Angkat hatimu, angkat hidupmu. Bawa seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Mulai minta sama Tuhan hatinya Tuhan, kerinduan Tuhan di dalam hidupmu. Jika Tuhan inginkan kau bersaksi, memberitakan Injil, membawa jiwa, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku mau melakukan. Aku tidak sanggup. Saudara tahu waktu kau bilang engkau gak sanggup, Tuhan bilang oke, aku tahu kau gak sanggup. Justru dalam kelemahan mula kuasaku bekerja sempurna. Ada amin? Banyak orang mau melakukannya karena mereka ngerasa sanggup. Mereka bisa. Mereka pandai. Mereka berpengetahuan. Justru saudara, semua itu tidak akan bisa membawa kuasa Tuhan kepada banyak orang dihadirkan. Kau harus tahu siapa yang mengerjakan dan melakukan semuanya. Tuhan itu sendiri. Bukan kita. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalammu. Saudara percaya bahwa Kristus yang di dalammu, dia hidup dan berkuasa. Dia mau melakukan banyak hal besar kepada setiap orang. Juga terhadap hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini. Kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Bahwa Injil adalah kuasa. Kami percaya Engkau lakukan banyak hal yang heran, yang ajaib. Supaya orang tahu bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Bahwa Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini mengubah paradigma kami. Hati pikiran kami. Dan kami tahu kuasa itu boleh hidup di dalam kami. Dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mulai dari rumah kami, lingkungan rumah kami. Bahkan tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami ada berusaha, maka kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ini minggu pertama. Kita akan
masuk dalam perjamuan kudus, saudara di rumah sudah siapkan roti dan juga sudah siapkan anggur. Kita akan makan dan minum setelah kita berdoa bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, saudara boleh bangkit berdiri. Saudara pegang roti dan anggur tangan saudara. Kita akan berdoa, kita doakan dulu roti dan anggur. Bapa Surgawi, terima kasih buat roti dan anggur. Ini adalah tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dengan iman Tuhan, bahwa Engkau berkata bahwa daging-Mu dan darah-Mu adalah makanan dan minuman kami yang sesungguhnya. Waktu Engkau berikan daging dan darah-Mu, Engkau membawa setiap kami hari ini mengerti bahwa hidup kami, makanan kami dan minuman kami adalah firman kebenaran, yaitu Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ketika kami makan dan minum Tuhan, mujizat dan kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Setiap sakit penyakit disembuhkan. Setiap persoalan masalah ada jalan keluar. Semua yang tidak ada di dalam hidup kami, tidak mungkin kami hari ini bisa lakukan, semuanya terjadi mujizat. Kami percaya dalam banyak hal, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha dan keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu buat kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami mau angkat Tuhan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi lebih kepala. Tuhan Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya di perjamuan terakhir, Dia berkata, setiap kali kamu mengangkat dan kamu makan roti ini, biarlah ini semua menjadi peringatan akan aku. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Firman Tuhan di Yohanes 19:30 berkata, sudah selesai. It is finished. Dia sudah selesaikan tugasnya di atas kayu salib, mati, menebus dosa kita, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Hari ini di tangan kita ada tubuhnya sendiri. Biarlah kita dengan iman percaya di dalam tubuhnya, firman Tuhan berkata, Dia mengangkut kelemahan kita, kutuk dan segala penyakit. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jemaat The Power of Grace, kau hari ini sama-sama semua kita mengangkat tubuh Yesus tinggi. Kau percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dan ucapkan syukur. Inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur. Rasa syukur dan berterima kasih kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan tinggi melebihi kepala. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya Dia curahkan. Firman Tuhan berkata, oleh darahnya kita dibenarkan. Dan oleh darahnya sekali untuk selama-lamanya kita dikuduskan. Darahnya ini meruntuhkan setiap tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi jauh, tapi kita sudah menjadi dekat dengan Tuhan. Firman-Nya berkata, oleh darahnya iblis dikalahkan. Dan oleh darahnya kita bisa kembali datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Jemaat The Power of Grace, apakah kau sungguh dengan iman percaya bahwa ini adalah darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dan ucapkan syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Kami sudah terima hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Sungguh Tuhan Kau mengasihi setiap kami. Kami percaya di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu maka kami hidup. Kami kuat dan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau menyinari wajah-Mu kepada kami, maka kami beroleh kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, maka kami beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Di akhir dari ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu, kasih-Mu, perkenanan-Mu kepada setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam perkenanan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu,
maka hidup kami akan dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.